Ini kalau Lamens main dari awal, gue yakin kita peringkat 2, peringkat 1. Keep the Liga momentum ini, ya harusnya ya. iya nggak ada yang bagus-bagus amat. Gitu beneran nggak ada yang bagus-bagus amat. Jadi kalau MU bisa konsisten terus, menurut gue Liga Champions sih pasti lah. Ini growing into jadi faktor X nih. Ingat ya, beberapa minggu lalu Gior ngomong apa? Sabar. Sabar. Ya kan? Ini semua terekam, guys. Oke, kembali lagi ke Setan Merah Sampai Mati. Hari ini kita akan bahas pertandingan yang menyenangkan gitu ya. Dan kita juga akan bahas pertandingan ke depan di tengah form MU yang lagi wangi-wanginya. Lu lihat nggak Tin, Amorim naik Porsche-nya dia, Lambo kayaknya, atau Porsche ke Carrington. Habis itu buka kaca, pakai kacamata tuh. Udah bisa Padahal awal-awal musim gitu ya. Jadi ini formnya MU lagi wangi-wanginya, gimana perasaan? Iya gile. Bentar lagi sih itu potong rambut. 2 pertandingan lagi ya. 2 pertandingan lagi. Tapi ya mantep ya 4-2 ya. Kalau gue ya, ini menunjukkan seberapa versatile-nya Amorim justru. Versatile justru ya. Justru. Ya kan orang selalu ini bilangnya apa? Batu. Betul. Nah, orang yang ngomongnya batu-batu seperti gue bilang adalah tidak melihat pertandingan. Dia hanya ngelihat highlight, dia hanya ngelihat skor. Betul. Kalau lu lihat, ini completely different dengan lawan Liverpool. Yap. Lawan Liverpool kita mid block, kita nggak high press. Kita tungguin di tengah, Liverpoolnya dapat bola lambungnya, kita ambil second ball-nya, kita golin. Lawan Brighton itu dari dulu, dari zamannya De Zerbi, itu mainnya tuh sama. Mainnya adalah vertikal di tengah. Oke. Makanya tuh strikernya Welbeck tuh suka banget ke bawah, dapat bola, pantulin, balik ke depan, langsung shot. Gitu loh. Ya itu udah sering banget. Nah yang Amorim lakukan, menurut gue genius. Kenapa? Apa? Yang dia lakukan adalah itu di tengahnya di man marking semua. Ya. Jadi kalau lu lihat, MU defense-nya itu 4-4-2. Jadi 2 striker ngedefend 2 back, Sesko dan Bumo. Habis itu tengahnya itu Bruno, Kunya itu neken gelandangnya. Jadi 4-nya dapat. Habis itu setiap kali strikernya maju, De Ligt atau Shaw agresif. Langsung bener, De Ligt sih lebih kelihatan sih. Dan kita kayaknya golin 3 itu dari skema itu, counter press. Gitu. Bener. Ini kayak sebenarnya ini mainnya kayak Liverpool zaman Klopp. Waktu Mane, Salah, itu kan semua tim berusaha mengcopy City build up. Betul. Yang mereka lakukan adalah itu counter press gitu. Nah, jadi nggak terlalu banyak lagi bola dari Lamens yang jauh-jauh apa segala macam itu nggak banyak, tapi benar-benar main dengan gaya itu. Dan menurut gua ini efektif dan menunjukkan ya ini pelatih pinter gitu loh. Ini bukan pelatih yang kayak saklek cuman mau 3 back doang. Begitu defense amatnya ke depan, Yoronya jadi di pinggir, De Ligt, Luke Shaw, Dalot jadi 4 back kok. Gitu. Terus berani banget lagi ya, nggak pakai Mount padahal Mountnya lagi perform bagus banget. Katanya sih ada cedera sedikit. Katanya. Jadi dijaga ya. Iya, memang ini. Dan gue happy banget Kunya golin. Gol pertama gila. Betul. Tuh kayak lepas banget deh. Tapi memang berapa menit pertama itu kan MU masih passing. Yang berani nusuk itu emang cuma Kunya doang, betul. Hampir kejebolan lagi kan kita di awal-awal kan. Gitu, hampir kejebolan tapi berhasil menstabilkan keadaan dan kita lakukan kayak begitu. Dan menurut gua pokoknya golnya Kunya kayak begitu, golnya Casemiro kayak begitu, habis itu siapa ya? Yang ketiga siapa ya? Bumo 2 kali ya. Bumo yang kedua dari Sesko, Bumo yang pertama, yang kedua dari Bruno yang gitu. Ya jadi dari semua gol sih ini gua happy banget.
menunjukkan seberapa ini ya, semuanya tuh bisa contribute lah sekarang gitu loh. Tadinya kan kita pikir ya udah yang golin Bumo aja. Ya memang Betul. Bumo 2 gol gitu ya. Meskipun ini ya Yang keren efektif. adalah redemption-nya Casemiro. Baca gak Amorim bilang, inilah mental juara. Ya. Dia bilang awal musim dia di packing ordernya bahkan di bawah Toby Collier. Jadi kalau ada Toby Collier, Amorim mendingan mainin Toby Collier daripada mainin Casemiro. Tapi sekarang, nih berapa pertandingan kita menang ini, Ugarte aja bahkan nggak bisa cadangin dia. Betul, bener Gitu. sih. Jadi heads down, fokus, kerja keras, buktiin ke pelatih kalau lu layak main. Dan ini yang menurut gue mental-mental yang jarang ada. Dan ini terbukti ini mental juara. Betul. Orang yang udah juara 5 kali UCL aja bisa humble. Dan efektif dia mainnya. Iya gitu. Dan itu yang gue salut sih sama mentalnya dia. Jadi makanya kembali lagi ya, kalau ini Januari transfer window katanya Ineos mau back Amorim. Apakah perlu beli gelandang? Mungkin musim ini nggak perlu lah ya. Karena Mainu juga pengen main sebenarnya ya. Iya gitu loh. Gue kembali lagi gue lebih ini adalah mau belinya Wingback. mendingan wingback Semenyo kalau nggak Di Marco lah. Pengganti Gitu. Darko ya. Karena kalau lu lihat kanannya kita itu udah Asik banget ya. asik banget, udah OP anjir sama teman Bumo tuh. Ya kan, tapi sebelah kiri Kunya itu jadinya berjuang sendirian gitu. Kacau. Lu Kemarin bayangin- Dalot tuh parah banget. Iya, lu bayangin kalau Semenyo sama Aduh, kita Kunya. ngomongin Dalot mulu. Iya, lu bayangin ya kalau Semenyo sama Kunya. Terus di kanan adalah Amat sama Bumo, gila gak sih? Bener, jadi Orang juga alternatifnya- takut. Iya, waduh mati lo. Di tengah masih ada Bruno. Ya di depan Sesko masih bisa gocek-gocek sendiri juga gitu. Dan ini Sesko menurut gua keren mainnya. Ya mantulin bolanya, visinya, kontrolnya yang Betul, golnya Bumo yang assist. pertama itu kan kontrol back heel ke belakang, oper wah. Dan dia pressingnya Gila. menurut gue sebagai striker ya oke sih. Ya. Jadi menurut gue nih apa ya, form yang lagi bagus. Menurut gue juga mereka makin pede, mereka makin solid gitu ya. Dan ini menurut gue bisa ini. Dan yang keren, Shaw ganti Eden Heaven. Betul. Gue pernah bilang ya, Eden Heaven itu dibilangnya adalah sebenarnya progresif, ketinggi-tinggi gitu, tapi sebenarnya progresif defender, ball playing defender. Ternyata benar kan? Benar. Dia yang assist tuh. Meskipun tuh Bruno gila banget sih. itu. Lu tau gak gol kayak gitu kapan? Waktu itu Cavani. Ada sempat kayak begitu juga. Dia lewatin Cavani nendang dari jauh banget. Bolanya tuh ngelop kiper Everton. Oh, tahu gue yang sekali langsung iya, tak. Shot. Iya. Itu sekali. Ingat. Gitu loh. Yang kedua, yang gol yang scanningnya ini, makanya ya ini sekalian nih buat orang-orang yang main bola itu ya. Ini kayak anak gua aja, ini adalah main bola tuh kayaknya paling penting tuh harus scanning. Tuh, lihat sekitar. Jadi menurut gue yang hebatnya Bruno tuh scanningnya dia. Kalau ingat golnya Mainu ke gawang City semifinal Piala FA musim lalu kayaknya tuh yang si Bruno ngoper tiba-tiba ada Mainu di di mana situ. gitu ya. Itu juga karena scanning, dan scanning ini hanya bisa terjadi kalau kontrol lu bagus. Bener, karena lu udah pede dulu. Betul, kalau kontrol lu jelek pasti mata lu adalah ke bola terus sampai kontrolnya ready. Kalau orang yang kontrolnya bagus, dia udah tahu bolanya bakal ke kaki dia udah mau kemana nih? Iya, udah mau kemana mau diapain nih bola? Betul. Dan itu yang bedain world class player sama yang biasa aja. Yes. Kalau lu nonton Liga Indonesia gitu ya, gue masih sering kadang-kadang ngeliat gelandangnya itu abis kontrol bola kaget. Bingung. Kaget. Pemain udah kaget tiba-tiba ada belakang. Jadi dia udah mau begini kaget, ada orang gitu. Nah, itu yang bedain pemain-pemain kayak Bruno, Scholes, Busquets. Itu adalah scanning itu sih yang menurut gua keren. Dan scanning ini tuh orang nih mungkin gue jelasin lebih teknis ya. Scanning ini tuh bukan sembarangan scanning. Scanning ini adalah right after temen lu pas ke lu. Oke. Atau sebelum lu tahu temen lu bakal passing. Karena gini, kalau temen lu lagi bawa, sebelum dia passing, lu udah tahu dia akan jalan kemana kan? Yes. Jadi nggak perlu lu liatin, lu scanning. Atau ketika temen lu pas, begitu right pertama dia pas, lu udah bisa predik itu bolanya kan arahnya kemana. Tapi kalau lu masih belum yakin ini bolanya bakal kemana, ya jangan scanning.
Justru itu data yang paling penting. Betul. Adalah betul. abis ini play-nya kemana. Nah makanya perlu namanya teamwork juga. Betul. Karena gue tahu nih, oh ini tipe mainnya kemana nih. Betul. Jadi abis gue udah lihat dia, nih kalau dia kayak begini, gue udah bisa scanning. Nah ini yang hal-hal kecil yang menurut gue underrated. Tapi menurut gue ini juga karena MU jadi over glorify Iya juga sih, ya. Sebenarnya terlalu main bola gitu loh ya. diinin ya. Gitu. Tapi ya udahlah gitu ya. Ini Ya asal jangan naik kepala aja nih si iya, Bruno-nya. tapi sih harusnya menurut gua ke depan bisa sih ini tim. Gua ngelihat vibes-nya ini mirip-mirip vibes Ole awal-awal. Waktu Oke. kita nyerangnya tuh bisa dangdong. Betul. Kalau ngelihat kita Dia sekarang one touch, skemanya touch. bagus kan? Bagus, gitu loh. bener. Nah, ini yang gua yakin lah gitu. Yang gua bikin pede bener-bener satu lagi adalah yang setiap minggu kita selalu sebut adalah Lamens. Meskipun dia kebobolan 2 ya ini ya. Tapi lu lihat claiming the ball, Betul. ada kayak kucing. Dia interceptnya majunya kapan. Iya. Itu yang menurut gua tuh bikin, dan terbukti dia 3 kali main, kita 3 kali menang. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri kan. Kapan ya, berapa minggu lalu gue bilang main bola itu efek domino. Ya, Gitu loh. Kalau ada kiper yang solid, makin pede. semuanya. Gitu. Siapa lagi ya pemain yang bisa kita highlight ya? De Ligt. Oke. Solid. Menurut gue Yoro sih. Ya Yoro solid, De Ligt solid. Menurut gue tuh pemain-pemain yang tapi yang ini Yoro gila sih, umur 19 tahun loh. Itu dia, Yoro kayaknya menurut gue prospektif banget, jangan cedera lagi aja. Ya. Sama mungkin nggak tahu ya, ada harus lebih bulk dikit kali. Ya dong, lu center back gitu. Ya, mungkin nanti pas umurnya 20-an something boleh bulking lah. Gitu. Terus cuma kemarin abis kebobolan sama Welbeck sempat panik, bener? Sempat 3-2. Tapi free kicknya emang bagus ya. Apakah Lamens can do better? I guess so ya. Coba dia kaget juga kayaknya. Ya Welbeck punya free kick oke juga lah. Gitu loh. Tapi yang gua ini adalah sebenarnya sempat panik tapi nggak kayak biasanya yang sampai hilang bola. Betul. Gitu. Ini sempat cuma kayak waduh ya udah di press. Tapi benar-benar nggak kelihatan kayak ini kok. Kayak linglung gitu ya. Linglung gitu. Ini makanya mentalnya udah makin pede. Gua rasa ya inilah waktunya kita bisa ini. Menurut gua Januari ini jadi matters. Ya oke lah kalau lu beli, jangan keluarin pemain. Kalau boleh beli satu gelandang boleh, tapi beli wingback gitu ya. Kalau MU lakukan itu, gue kenapa merasa sebenarnya peluang ini delusional, tapi peluang kita untuk bersaing gelar juara tuh ada loh. Ya tinggal beda 6 poin kok sama Arsenal. Kan Liverpool udah di bawah ya nggak Sam? Liverpool udah kalah lagi. Ada di mana? City juga kemarin kalah. Iya, Chelsea juga kemarin kalah. Padahal Garnacho golin ya. Iya, jadi sekarang saingan terberat kita adalah Bournemouth sama Sunderland. Sunderland gila sih. Ya kan, jadi kalau lu tanya gua, kalau kita konsisten kayak begini, dan by the way kita 9 pertandingan udah lawan City, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Betul. Tinggal 2 kali lagi lawan Spurs. Udah habis tuh. Benar. Lu bayangin, jadi dalam 10 pertandingan kita udah lewat kalahin Big Five itu. Berarti kita ada 8 pertandingan plus nggak tahu di pertandingan keberapa kita akan lawan ini lagi. Actually lawan tim-tim yang ya asal jangan blunder ya, balik lagi ya. Gitu. Jadi gua nggak melihat kenapa kita nggak bisa bersaing juara sih. Yes, benar. Gitu. Nah, ada ngomongin transfer window, si Mainu kan sempat pengen keluar lagi. Tapi kemarin pas dia main, menurut gue pas menggantiin Kase juga susah sih. Ya nggak terlalu mengontrol. Iya, dan nggak cocok untuk yang kayak gitu. Iya, lu tanya gue mungkin ada phase of play juga lah. Maksudnya udah waktu dipindah mungkin kita udah unggul atau kita udah jadi kayak ya udah lebih longgar apa segala macem tuh. Serzi juga main kan, dia mainin. Pasti ada lah. Ya, yang kerasa itu begitu dimasukin itu terus dimasukin Dorgu. Wah. Ya kejebolan sebenarnya gitu loh. Dorgu gila sih. Makin parah sih menurut gua. Ya, cuman ya sudahlah. Ya that's maybe kenapa Dalot dimainin terus. Betul sih. Tapi kemarin sebelum pertandingan lawan Brighton, MU ngepost Leon.
Yang Iya, lari terus. Ya. Ya semoga nggak tahu deh. Mungkin kalau dia nggak dapat, kita nggak bisa beli wingback, ya mungkin Leon dikasih kesempatan. Mungkin ya seharusnya ya. Ya mungkin bisa, cuman kalau gaya mainnya kayak begitu menurut gua Nggak belum guna bisa juga ya. juga di liga. Tapi mungkin gini deh, kalau Martinez udah masuk, Shaw bisa main di sana. Mungkin ya. Mungkin. Karena crossingnya Shaw kan juga lebih bagus. Mungkin, betul. Jadi cuman gua nggak tahu tenaganya Ya Shaw kalau tenaga, ya sekenceng itu atau enggak. setengah babak juga lah kayak Casella mungkin. Jadi itu yang menurut gua harus kita consider lah, back sayap tuh Back sayap lebih penting ya. menurut gue ini. Maksudnya gini loh, you're one signing away untuk dapat efek kayak Lamens loh. Betul. Ya kan, kalau kita punya rekrutmen yang oke. Asal yang bener iya, ya. yang oke kita kayak Lamens. Ini kalau Lamens main dari awal, gue yakin kita peringkat 2, peringkat 1. Ya kan, itu kan Ya, kemarin lawan hitungan Arsenal matematika pertama, kita lawan Arsenal. Iya, lawan Arsenal seharusnya sih. Kan kalau kita menang dia kurang 3 poin, kita tambah 3 poin kan poin sama. Benar, Gitu kan. Jadi menurut gue mah beneran bisa. Dan ini satu lagi ya yang jadi benar-benar metanya Premier League sekarang adalah set piece dan Betul. throw in. Iya ya. Gile ya. Itu yang kemarin gue ada baca gini, katanya Arteta sudah melihat ini. Makanya dia udah latihan set piece dari makanya dia udah latihan set piece. Habis itu yang dia beli semua back. Jadi dia bilang dia udah melihat kalau Liga Inggris akan jadi meta kayak begitu, metanya set piece katanya. Tapi Arsenal emang gue akuin set piece-nya bagus sih. Ya. Unik gitu. Cuman ya kita lihat lah ya, gue nggak terlalu yakin dia bisa konsisten terus. Tapi kita ya maksud gue namanya apa race ya. Yang penting kita jangan ketinggalan terlalu jauh. Betul. Nanti kita masih bisa pick up. Mereka udah lawan City atau belum? Kayaknya belum. Udah ya? udah satu sama yang si Oh di bulan iya, terakhir. Martinelli ya. Tapi kan biasa Arsenal katanya dibiarin aja nanti turun ujung-ujungnya sendiri. tetap juara 2. Iya kan? Mau siapapun juaranya Arsenal juara 2. Iya. So, kita bahas Liverpool sedikit. Boleh. Kenapa itu Liverpool? Ya, setelah mensabotase episode sebelumnya. Waduh, ini udah mulai terdengar Arne Slot out. Katanya dia pergi ke Dubai ya, next match ya. Nggak tahu tuh rumor atau enggak. Katanya dia pergi ke Dubai, si Giovanni Van Bronckhorst yang jadi itu coachnya, dia yang iniin katanya, tidak tahu ya. Aduh. Tapi ya itu kejebolan pertamanya long throw. Betul, benar. Kejebolan keduanya kalau nggak salah main di tengah, bolanya salah oper, counter attack, atau ketiga itu gol. Tapi gue lihat sih masalahnya di center back mereka sih. Konatenya. Ya itu. Masa ngejar menyerah? Iya. Iya kan kejar kok nyerah itu. Lu gak lihat si siapa dulu Valverde. Tackle. Iya. Bener red card. Nyerah anjir di tengah-tengah. Gak jadi Itu sih Liverpool kacau. Kalau kejebolan ketiganya penalti. Ya, udahlah. Oke, Liverpool sulit lah. Berarti 5 kali kalah ya? 5. Udah 5. Sekali menang 5 kali. Tapi ada jeda menang. Oh, ada menang sekali. Ada menang lawan Champions League. Oh, lawan apa? Yang Words golin segala macam. Gak jadi berturut-turut. Oh, ya. Ya udah kita hitungnya Liga Inggris aja. Liga Inggris sudah 3 Liga kali Inggris kalah. Liverpool belum ketemu Arsenal DKK. Oh udah ya? City belum ya? Chelsea juga belum ya? Udah Chelsea. Oh iya. Ya. Ya ketemu City. Ya udah ketemu City lumayan lah, seri gitu kan. Sama-sama tahan di bawah. Iya. Gila akhirnya MU merasakan kompetisi 6 besar lagi. Ini cuma masalah 3 minggu away loh. Iya benar. Dari peringkat 15 sekarang peringkat naik 5. langsung sampai ya. Ya kan peringkat 5 atau peringkat 6. Dan nextnya lawan Forest. Ya Forest mereka yang lagi drop ya. Tapi rekornya 3 pertandingan terakhir MU kalah. Okay. Dan ini di kandang Forest. Enggak lah, menang lah.
Tapi emang sih lagi kacau Lagi banget. kacau, Lagi baru ganti kacau. pelatih, Baru ganti pelatih. jadi spesialis anti degradasi. Iya, yang Ini penting nggak ini aja. Sempet ada meme-nya lo tau nggak? Apa tuh? Amorim harusnya diganti sama Sendice. Karena si Sendice ini Oh, itu anti degradasi. Iya benar. spesialis selamatin tim dari degradasi. Benar. Malah si Nottingham Forest Yang pegang ya. yang megang gitu. Tapi ini 3 minggu merubah segalanya loh. Betul. Ya kan, dan ini makanya gue ngeliat nih Keep the liga momentum ini, ya harusnya ya. iya nggak ada yang bagus-bagus amat. Gitu beneran nggak ada yang bagus-bagus amat. Jadi kalau MU bisa konsisten terus, menurut gue Liga Champions sih pasti lah. Gitu Next. loh. Liga Champions pasti, abis itu title tuh menurut gue malah bisa ngelawan. Betul. Gitu. Jangan sampai Sunderland aja ya kayak Leicester City nih. Iya, problemnya itu Sunderland ternyata bagus ya. Bagus ya. Bournemouth juga. Bournemouth kan Semenyo kok. Iya, kalau bisa Semenyonya Januari dibeli lah. Gitu. Gua kalau Semenyonya dibeli sih gua nggak Masa takut sih sih. kalau si Sunderland kan Tiagonya itu. Iya, Gila ya. golin lagi ya kemarin. Iya, ya. golin lagi. Garnacho udah kayak gitu tiba-tiba nah kalah. Iya. Oke, nextnya berarti kita prediksi maunya bukan prediksi. Forest ya, maunya Gue sih pengennya 3 ya, 3-0 ya. Biar clean sheet lagi ya Lemons ya. 5-0 lah. 5. boleh. Kemarin kan nyampe 4 ya soalnya ya. Iya, 5-0 lah. Jangan kurang nambah. 5-0, gue pengennya tuh yang golin Sesko, Kunyam, Amat, Bumo. Oke. Udah 5-0. Sesko 2 lah. Sesko boleh lah, iyalah. Yang gue lagi senang banget Kunya sih. Punya ya? Kalau Bumo maksudnya kita ya udah ini ya. Kunya ini growing into jadi faktor X nih. Bentar. Sorry nih, ngomongin Kunya nih. Lu kemarin kalau nonton full, ini ada sedikit jeda aja. 2 kali atau 3 kali Dalo ambil throw in, Kunya minta, dia malah terus kayak marah-marah. Itulah pemain kita, pemain timnas Portugal Dia kita. sampai udah ngomel banget sama Dalo. Ya. Nah, kenapa faktor X dia? Waktu kita beli Bruno Ya. ini faktor X. Betul. Kayak nggak ketebak. Nah, gue ngeliat Kunya ini ada kayak gininya. Bumo itu ketebak, tapi nggak bisa direbut. Betul. Itu tuh kayak salah. Betul. Makanya gue bilang ekuivalennya Bumo tuh kayak salah. Moga-moga Bumo punya pick itu beneran kayak salah lah. Ini kan dia umur 25 ya. 26 kemarin. 27, 28, 29 itu gue hopefully dia kayak Makin oke, makin salah gitu. Tapi Kunya ini gue ngeliat kayak Bruno. Maunya pegang bola, bisa di mana-mana, bisa ada passing aneh-aneh, bisa ada shooting aneh-aneh gitu ya. Jadi gue ngeliat nih kalau Bruno cabut nih Kunya ini bisa. Tadi ya gue pikir Mount gitu ya yang bisa ini, tapi gue ngeliat si Kunya kurang sih. fight ya Mount ya. Iya. Punya lebih mantap. Bisa mau maju, mau mundur, mau body, Tapi mau balik ini. balik gitu. lagi mungkin karena masalah wingback kemarin tuh Kunya di menit 70 tuh udah capek banget. Iya, nggak ada bisa teman, press. nggak ada teman. Makanya akhirnya dia diganti kan. Itu ya nice decision lah. Iya, Udah jadi, terlalu capek lah. iya, jadi kalau lu tanya gue sih kemarin ininya Kunya sih. Kunya tuh, lu tanya gue sekarang pemain yang paling gue excited untuk nonton Kunya. Bukan karena gol ya, kalau gol gue malah lihat Bumo kayaknya lebih banyak gol. Betul. Gitu ya. Tapi Kunya ini bikin pertandingan jadi exciting, gak ketebak. Iya, kayak dia pegang bola semua. Iya, ini bakal apa nih? Bakal tiba-tiba body kah? Bakal tiba-tiba apa kah? Nah ini yang gue ini banget gitu. Jadi gue pengen Kunya ya banyakin gol lah. Nanti lawan Forest boleh. Tapi kemarin golnya juga cakep banget kan. Iya. Yang Kase yang oper dia, one touch, muter banget ya bolanya. Betul. Itu sebenarnya Set kan banget. gol-golnya dia. Betul. Gitu. Itu gol-gol dia musim lalu dari Wolves kan kayak begitu ya. Yang gue kepengen sebenarnya dia ngambil corner. Ya benar sih. Karena gak guna juga dia. Iya. Karena dia terakhir kan golin dari corner Oh iya. langsung. Oh ke yang lawan gawang kita. Ya tapi kan itu karena Onana. Kiper goblok. Gak bisa kiper lain. Tapi gue ngeliat itu. Nah ya ini yang paling menakutkan juga Januari sih. Januari ternyata kalau ini kita ada 6 match dari Desember tanggal 21 sampai Januari Non-stop, awal. Bumo, Amat, Afcon. Mazraoui juga gitu loh. Jadi Nggak ada pengganti meme-nya. nih, gimana? Saatnya kita butuh Onana. Supaya timnasnya gugur duluan.
Time to shine Onana. Domino efek tuh. Iya. Bener. Kalau dia kejebolan Langsung pulang. si Mbumo. Gitu. Bener. Jadi apa namanya? Ya lumayan ya kalau nggak ada Mbumo amat bingung juga. Karena satu sisi tuh. Satu sisi. Plus Mengganti Mazraoui siapa? juga. Ganti Mazraoui siapa? juga pergi. Iya. Nggak ada. Dalot lagi. Dalam lagi lu kanan dalam pikirin Dorgu. Kiri Dorgu. Pusing Sama kalau. Malaysia. Malaysia udah masuk lagi ke bench. Oh iya udah masuk Udah lagi. kemarin masuk ke bench. Aduh. Jadi ya Gila, itulah menurut gua starting line up nggak ada yang berubah terlalu gimana-gimana. Paling depan antara maunya udah fit atau enggak. Tapi menurut gua tetap Kunya. Tetap Kuja Sesko tetap ya. Tetap ya kalau enggak yang diganti Sesko-nya. Iya. Gitu menurut gue ya. Tapi menurut gue nggak ada yang terlalu berubah banyak. Keep the winning team. Gue getting more excited and Yes. excited. Ya inilah ya, cuman 3 minggu aja narasi langsung berubah, feeling langsung berubah. Itulah gue bilang nggak usah overreact. Ingat ya, beberapa minggu lalu Gior ngomong apa? Sabar. Sabar. Ya kan? Ini semua terekam, guys. Jangan Amorim out Iya, ya. ini semua terekam. Slot out. Sekarang ini udah slot out, lu bayangin tuh. Ya, jadi apa namanya, jangan ngikut media doang. Betul, ya, betul. nontonlah media-media yang lebih mikir kayak gua. Gitu. Asik. By the way, gua nih investasi waktu loh untuk podcast ini. Jadi gue selain nonton MU, gue tuh nonton banyak banget analisa pertandingan, apa segala macem. Supaya teman-teman bisa dapat analisa-analisa yang objektif gitu ya. Memang kita nggak heavy on analytics banget, data banget, karena kita fan channel ya, ini kayak fans ini. Tapi tuh gue nontonin banyak banget analytics dan analisa yang ini supaya teman-teman bisa nonton MU dengan objektif yang lebih benar gitu. Jadi nggak cuman nonton highlight, habis itu Amorim out, siapa out. Kalau Dalot out boleh. Ya itu boleh lah. Itu nggak usah dianalisa gitu ya. Emang harus ya. Tapi kalau yang lainnya gue berharap teman-teman tuh semua bisa nonton dengan lebih baik lah. Yang sebenarnya yang teman-teman perlu perhatiin apa sih kalau nonton pertandingan bola tuh ya. Sebenarnya cuma 3 aja. Possession, waktu kita possession build up itu gimana? Itu lo lihat apakah dia build up-nya ke back, abis itu ke gelandang, atau biasanya ada gelandangnya turun. Itu yang perlu nonton, dari situ akan kelihatan. Yang kedua, out of position. Nah, out of possession ini biasanya formasinya akan berbeda dari line up. Waktu lagi di attack maksudnya. Waktu lagi out of position, ya, lagi defense. Nah, kebanyakan orang kan pikir kan, oh ya formasi di line up tulisnya Saklek 4-4-2 saklek gitu. Enggak, ketika out of position biasanya mereka akan siapa berbeda. yang turun, Iya. posisinya. Betul ya, kayak MU kemarin 4-4-2 gitu kan. 4-4-2 ini juga teman-teman harus lihat biasanya di tengahnya itu bentuk, karena war itu kan di tengah ya. Di tengah itu bentuknya apa? Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya diamond, ada yang bentuknya di flat, ada yang bentuknya apa. Nah, dari situ teman-teman tuh bisa ngelihat ini tuh pelatih oke atau enggak sebenarnya. Maunya apa juga bisa kelihatan ya. Betul. Yang ketiga adalah transition. Itu terakhir yang kelihatan. Yang ketiga. Transition jadi apa? ya sebenarnya ada 2, defensive transition, offensive transition gitu loh. Nah, di situ kalau di situ yang lu perlu lihat, kalau defensive transition yang perlu lu lihat adalah pemain mana yang layak tetap ada di tim lu. Karena dia lihat. berjuang mundur. Iya. Itu aja lu perhatiin deh. Makanya gue kalau gue ngatain Dalot, gue ngatain apa tuh karena gue ngelihat itu juga gitu. Benar. Dan ketika attacking transition ya lu lihat pemain mana yang ready, inisiatif dan dia tahu harus ngapain, skemanya Betul. apa. Jadi sebenarnya nonton bola kalau mau lebih analytical itu aja sebenarnya. Nah, kebanyakan orang kan enggak. Iya. Orang malah nggak nonton di situ, orang nontonnya cuma di kotak penalti akan ada apa. Yang udah terjadi itu tuh udah hasil akhir gitu. Lo kalau mau lihat battle-nya itu justru adalah di tempat-tempat yang boring sebenarnya, yang kayak ya bola muter-muter. Itu bukan muter-muter, itu karena jalur pasnya udah ditutup gitu loh. Iya gitu loh. Jadi itu yang teman-teman harus ini. Dan yang hebat dari gelandangnya Amorim, kita kan pikir kan double pivot ya. Enggak. Kalau lu lihat caranya ini di beberapa pertandingan ini, Bruno-nya ditaruh di depan banget. Betul, justru. makanya. Sisa Casemiro. Iya. Tadinya kan kita bikin Casemiro, Casemiro, kalau sendiri nggak bisa cover. Simple aja sebenarnya.
Kalau lu lihat kemarin, Luke Shaw-nya maju jadi Betul. gelandang. Bener sih. Kalau enggak ya kalau sebelah sini Delik ya. Iya, Langsung bener. bola belum datang dia udah maju. Bener. Jadi gue bilang itu tuh formasi itu cuma di atas kertas gitu loh. Jadi hopefully teman-teman bisa ngelihat, dan kalau kalian ngelihat gol, jangan ngeliatin cuman assist sama gol. Lu lihat itu bola bisa sampai ke tempat yang si assist itu tuh kenapa? Nah, itu sebenarnya cara lu nonton bola. Makanya tadi ketika gue ngomong Liverpool kejebolan keduanya itu adalah karena gelandangnya. Biasanya orang cuman ngelihatnya apa? Wah, itu Backnya. one on one tiba-tiba, ya kan? Udah di depan. Iya, padahal kalau lu lihat itu adalah mereka lagi tik-tak di tengah, Nggak salah dapet. passing, langsung dioper, Tertarik. langsung counter offensive transition gitu loh. Jadi itu sama kayak golnya Salah juga. Golnya Salah itu adalah dia berusaha build up, Brentford build up dari belakang. Salah passing, langsung direbut Szoboszlai, langsung langsung crossing. Salah ya hebat aja sih itu, memang jago sih itu. world class, langsung kontrolnya nggak kemana-mana, ke bawah langsung shoot. Iya, pakai weak foot lagi. Iya, itu menurut gua ya memang world class player lah. Iya gitu. Jadi skill. Jadi itu nonton bola kayak gitu please. Jadi kalian nggak diombang-ambing sama akun-akun media yang cuman ngomong highlight, cuman ngomong apa ini. Highlight apa. nonton kalau udah nonton full lah. Iya gitu. Jadi itulah ya. Apalagi Tin yang mau kita bahas? Udah. Aman? Udah? Aman. Jadi hopefully kita see you again di kemenangan keempat 5-0 ya. berturut-turut 5-0 Nottingham Forest. Kita lihat si siapa ownernya yang sakit jiwa itu. Iya, yang lagi sesuai banget. Orang Yunani itu apakah akan mukanya merah atau gimana gitu ya. By the way, ini intermezzo sedikit. Nggak tahu kalian nonton atau nggak, lu nonton atau enggak, di Netflix ada satu series dulu gue nonton namanya Physical 100. Iya, gue tahu. Nah, sekarang lagi ada yang baru yang ya. Asia, ada orang Indonesia. Oh ya? Yang main di Indonesia 6 orang, agak kurang penting, kurang terkenal sebenarnya. Gue juga nggak tahu mereka siapa. Yang paling terkenal nama siapa? Siapa? Marcus Gideon. Oh iya. Bulu tangkis. Dia ikut. Iya. Jadi teman-teman boleh nonton, dan yang serunya lagi ada juara-juara dan Ada Manny kontestan Pacquiao dari Physical 100 yang pertama, dan yang paling penting di Filipina ada Manny Pacquiao. Gitu. Baru sampai episode 4 sih. Oke. Gue nonton kemarin sampai subuh, makanya ngantuk ini. Gara-gara istri gue nonton yuk. Nonton ketiduran dia, gue yang nonton sampai nanggung ya. Iya, nanggung. Gitu. Jadi bisa nonton itu. Sisanya nonton MU lagi. Yes, nonton MU lagi ya. Hari apa ya harusnya? Hari Minggu apa hari Sabtu? Hari Sabtu kayaknya. Kita lihat cek kalender ya. Hari Sabtu jam 10 malam. Jadi kita nonton Nottingham Forest, kita lihat pembantaian Nottingham Forest. Oke? Waduh, Liverpool lawan Aston Villa. GGMU. Sip, itu aja. See you di next episode. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. See you guys. Bye.